Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man ya'budu Allaha 'ala harf, fa in asabahu khayrun itma'anna bihi وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. صدق الله Al-Quran Surah Al-Hajj, surat yang ke-22, ayat nomor 11. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena kita masih diberi kesehatan oleh Allah, kalau bukan karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah, saya yakin kita tidak akan mungkin bisa hadir di sini. Ya, lain dan sakit nanti bapak, kan ada. Jadi kalau bukan karena Allah menjawab kesehatan, kalau bukan karena Allah masih memberi kita kesempatan, kita tidak mungkin datang ke sini dan atau tidak mungkin melakukan aktivitas lebih banyak dibanding orang yang sakit. Nah, oleh karena itu kita patut bersyukur. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kesehatan dan kesempatan yang diajarkan Allah bisa kita bangun, kita manfaatkan untuk menambah, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Orang lagi baca amin gini Pak, tapi nama orang macam ini. Kita tak ada kaitan itu. Berdoa disunahkan ketika mengakhiri doa kita baca amin. Ya, amin panjang. Amin. Perkenankan ya Allah. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi dan Rasul yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat yang ke-11 dari surah Al-Hajj, Allah berfirman, wa minan nasi, dan sebahagian manusia. Enggak lo satu Pak. Sebahagian. Apakah sebahagian kau termasuk Allah? Allah alam.
Itu yang bisa merasukannya. Wa minan nasi, dan sebahagian manusia, may ya'budullah, ada orang yang menyembah Allah ala haq, tidak dengan sepenuh hati. Di haq itu bisa berarti huruf, Pak. Huruf, ya, rangkaian huruf itulah kata-kata. Jadi ada orang dalam menyembah Allah hanya sekedar ucapan doang, Pak, itu biasanya. Kecil-kecilnya lain beribadah kepada Allah, lain sholat, lain. Ya. Atau harf itu berarti tapi. Ya. Orang yang ditapi-tapi juga ada sepenuh hati dulu, mencium-cium dari jauh. Jadi ada sifat manusia yang menyembah Allah itu tidak dengan sepenuh hati. Atannya fa in asabahu khairun itma'anna bi. Kalau ini dia khair, bisa berbentuk kesehatan, kebaikan namanya, bisa berbentuk harta, bisa pangkat, bisa jabatan, dan seterusnya yang mengandung kebaikan. Kalau dia nan baik, khairul itma'anna bi, artinya tanam. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi, dan ketika dia sesuatu yang tidak supoi ujian, dibawa dia kepada kami. Jadi orang yang menyembah surmaliko mengharapkan sesuatu. Kalau dapat, wah. Kalau tidak dapat, dibawa dia kepada kami. Khasirat dunia wal akhirah, nan surmaliko di dunia wal akhirah. Kita menyembah Allah bukan karena kita ingin menjadi kaya. Kalau kemudian kita menghambakan diri kepada Allah, Allah berikan kemudahan, itu janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa diberi jalan keluar dari segala kesulitan hidupnya. Tapi kita mengabdi kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah karena iman dan kepatuhan kita kepada Allah. Jadi jangan suruh manikau ragu-ragu, kau dapat nanelo baru kau indah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu ada hadis Nabi, hadis kau dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasrul Ibadah. Rasul berkata begini, salatun mundiyatun wa salatun muhlikatun. Ada 3 yang membawa keselamatan dan 30 yang membawa kebinasaan. 3 yang membawa keselamatan, mundiat, kesuksesan, kebahagiaan, wasalah, kemulikan, dan 30 yang membawa kebinasaan. Salatul mundiat, 3 yang membawa keselamatan itu kata Rasulullah. Yang pertama, khasyatullah, atau dalam matan yang lain taqwallah. Khasyatullah atau taqwallah fisirri wal alaniyah. Selalu taat kepada Allah, selalu bertakwa kepada Allah, baik di waktu sunyi maupun di waktu terang, baik waktu sendiri maupun ketika ada orang. Yang paling sulit dan yang menjadi ujian iman terberat itu adalah ketika suram. Awak bisa uji, apakah ketika kita suram, cara kita beribadah sama ketika kita durang banyak?
Kan kita yang bisa merasakan khasyatullah ketika sulama. Sungguhnya ujian yang paling berat itu adalah ketika sendiri. Kok ketika ramai-ramai menjadi kita iman bukan iman apa? Karena tidak ada peluang. Tapi ketika kita berada di tempat yang sunyi, disitulah kemudian iman terbalik. Tapi orang yang akan selamat itu kata Rasulullah, yang selalu bertakwa kepada Allah, baik ketika di waktu sunyi maupun ketika di waktu terang. Maksudnya ketika ada orang atau tidak ada orang yang tetap takwa. Karena dia bertakwa bukan karena orang, tapi karena iman dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kuburan dan sukses merasakan kehadiran Allah kapanpun dimanapun. Ketika ada orang, Allah tetap mengawasi kita. Kan itu yang di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila bertanya kepadamu umat tentang aku, katakan aku dekat, kata Allah. Apa maknanya dekat di situ? Allah mengetahui apapun yang kita lakukan dalam pengetahuan dan pengawasan Allah. Tidak ada satupun perbuatan kita, tidak ada satu lafaz pun yang kita lapaskan dari mulut kita yang luput dari pengawasan dan pengetahuan Allah. Jadi khasyatullah. Ya. Kita diawasi oleh malaikat, Pak, siang malam. Ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil laili wan nahar. Silih berganti malaikat mengawasi kamu siang dan malam. Wa yajtami'una fi salatil asr was salatis subhi was salatis subhi. Mereka nanti akan berkumpul di waktu salat asar dan subuh. Ada kelompok malaikat yang mengawasi kita di waktu siang, Pak. Beko waktu asar berkumpul turunlah malaikat dan mengawasi kita di malam. Ya, apa istilahnya kini gua tukar sip. Ya, yang jago siang tadi perkumpulan dan jago malam turun. Dan jago siang tadi naik ke langit madu kepada Allah. Lalu nanti ditanya oleh Allah, kaifa taraktum ibadi, wahai para malaikat dan menjaga siang, ba'a kalian tinggal hamba-hamba tadi. Ditanya oleh Allah kepada malaikat, dalam keadaan apakah kalian tinggalkan hamba? Bayangkan Bu, kalau masih asar itu masih tak tahu, tentu laporan malaikat, sianu masih tidur ya Allah. Masih mending, kalau sedang bermaksiat, sianu sedang bermaksiat ya Allah. Jadi kita tidak akan lupus dari permasalahan Allah. Jadi apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita ucapkan, tidak satu pun dari semua itu yang luput dari pengawasan dan pengetahuan Allah. Karena itu dimanapun, kapanpun, takwa kepada Allah. Ya. Kok itu nanti kita sembunyikan di dalam diri Allah. Satu ya. Apa tanda keselamatan tadi yang pertama? Takwa kepada Allah, takut kepada Allah, baik di waktu surang maupun di waktu terang. Ada seorang guru pernah meminta murid-muridnya, masing-masing muridnya menyembelih seekor ayam atau burung. Perintahkan, kalian cari ayam atau burung, sembelih di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Oh, maka baiklah murid-murid Joko ada yang menyembelih di kamar, kalau surang sinan. Ada upayanya ke hutan, ada yang sembelih di waktu malam. Ya, ternyata ada seorang murid yang tidak menyembelih. Siang dikumpulkan, ditanya, sudah sembelih? Sudah. Ada yang satu, kamu kenapa tidak sembelih? Saya tidak menemukan satu tempat pun yang tidak diketahui oleh Allah. Ya, sananya itu yang dimakasih gurunya, Pak.
dikata oleh siapapun itu, tidak ada satu tempat pun, satu jengkal tanah pun di bumi ini yang tidak diketahui oleh Allah. Bahkan tempat duduk kita ini nanti Pak akan menjadi saksi ini. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Surat apa itu? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Surat apa? Iza zulzilatil ardu zilzalaha, nanti ada ayatnya yauma idzin tuhadditsu akhbara. Pada waktu itu nanti bumi menceritakan peristiwanya. Ketika ayat itu dibaca di Nabi, ditanya Nabi para sahabat, "Atadaruna ma akhbaruha?" Tahukah kalian apa yang diceritakan oleh bumi? Sahabat mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu kemudian Nabi berkata, ya, bahwa nanti di hari kiamat, ya, tidak satu pun perbuatan hamba yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan kecuali nanti akan diceritakan oleh bumi. Sampai kita Pak, sampai kita apa, ini bersaksi nanti kepada Allah. Ya. Antakuma yaumin kada wa kada. Pada waktu itu bumi akan berkata, si anu begini, si anu begini, si anu begini. Tidak ada satu tempat pun, satu jengkal pun, bahkan bumi tempat kita berpijak turut menjadi saksi nanti. Ini satu ya. Lalu yang kedua yang membawa sukses itu kata Rasulullah, al-qasdu fil faqri wal ghina, atau dalam mata lain qaulul haqq fil faqri wal ghina, bersikap sederhana, berkata yang hak meskipun pada waktu kita suka maupun pada waktu kita marah. Ini ketika waktu subuh atau kita banci ke orang, kita tetap ya al-qasdu fil faqri wal ghina, ya. Kita bersikap sederhana ketika kaya dan miskin. Nah, ketika kaya dan miskin. Sederhana baik ketika kaya maupun ketika miskin. Miskin kan kelas sederhana di bawah Ustaz. Mengaruh dari sahabat. Kalau tak boleh, Pak. Kalau tak orang yang pakai itu lebih sederhana. Kadang-kadang ketika ada terlampau batin, bunuh diri, itu yang dimakasih. Jadi ketika kita kaya sederhana. Sederhana maksudnya tidak mulia terlalu ceke. Ceke itu bahasa Indonesianya buku. Hah? Ceke bahasa apa? Bahasa Indonesianya kikir. Ya, bahasa gaulnya saku bajai. Tak keluar, Pak. Jadi apa yang dimaksud dengan bakhil? Bahasa agamanya kan bakhil. Tidak mengeluarkan sesuatu yang seharusnya dikeluarkan. Itu bakhil namanya, Pak. Ya. Misalnya ibu, ya, ada yang punya anak kecil atau ibu yang punya cucu, datang nyokawak nek balian nawa HP Android nek, umurnya 5 tahun. Ibu balian tanya, kalau ibu balian ya boros ibu, tapi kalau tidak ibu balian tidak masuk cek. Kenapa? Belum patut. Tapi kalau waduh anak awak, cucu awak datang ke awak, nek ma, bayi orang mengaji awak ma dalam bulan bayi, abis kau sudah kecil kau Ustaz tu, atau cekik tu mana? Lepas tu di kaluan tak jelas. Lah naik jagung-jagungnya celiak goreng tu
begitu ya, lo ndak balik. Nama lele saleroni bro. Tapi yang disuruh oleh Rasulullah sederhana. Dalam surah Al-Furqan dijelaskan alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtu wa kana baina dzalika qawama. Salah satu ciri hamba Allah yang Ar-Rahman itu yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kalau mereka menginfakkan hartanya tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu kikir. Wa kana baina dzalika qawama, tapi berada di tengah-tengah. Dibalanyo sesuai kebutuhan, bukan sesuai kemauan. Kalau sesuai kemauan, upaya pasar satu kali balik dah juga. Nampak bawang rancak kali balik itu, nampak lado rancak kali balik itu, ya, nampak badan rancak kali balik itu, nampak lo baju rancak kali balik itu, habis. Tidak sesuai kebutuhan tapi kemauan. Oke lah itu harga murah. Kalau harga mahal nampak, maka syarat selamat yang kedua adalah al-qasdu bil faqri wal ghina. Sederhana ketika miskin dan maupun ketika kaya. Dua. Yang ketiga yang membawa pada keselamatan itu kata Rasulullah adalah qaulul haqq atau al-adl birridha wal ghadab. Adil atau berkata yang benar baik ketika kita suka maupun ketika kita tidak suka, ketika kita marah. Adil atau berkata yang benar baik ketika kita suka atau ketika kita marah. Apa ibu kini itu yang paling banyak jawab. Ketika kita tidak suka ke orang, sampai yang segala macam. Saya lihat di masjid hati-hati. Tapi ketika kita suka pada orang, meskipun yang dilakukan salah dipandang benar, dibela. Tapi ketika orang yang benci, meskipun yang dilakukan benar, itu anggap salah. Agama tidak menyuruh kita. Qaulul haqq, berkatalah yang benar, atau al-adlu, adillah, ya, birridha wal ghadab, baik ketika kita suka maupun ketika kita marah. Itu bersikap adil. Ya'dilu wa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah kamu karena dialah yang membawa lebih dekat kepada ketakwaan. Dia ada tigunan membawa keselamatan dan ada tigunan membawa kebinasaan. Wa thalathum muhlikat. Yang pertama syuhbun mudhaf atau syuhbun syadid, ya, itu yang dikatakan lawan dari kostum tadi sederhana, ceke yang berlebihan. Sekali lagi Bapak dan Ibu, kurang nan ceke, kurang nan bakhil, disediakan Allah jalan kesusahan. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa yang bakhil dan menganggap dirinya cukup, disediakan Allah jalan kesulitan. Jangan kejar orang bakhil itu dapat kemudahan, enggak dapat kesulitan. Orang bakhil ditakuti orang, maka membuat kita binasa, sulit di awal. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, di samping kita, di muka kita, di belakang kita, atau dimanapun kita mungkin berjalan, bersyukur orang-orang yang patut kita bantu-bantu. Siapkan mungkin uang-uang yang mungkin kita bisa bagi, Pak. Ketika bertemu dengan orang-orang yang patut kita bantu, mereka tidak mungkin kita ajak ke rumah mungkin, atau kita tidak mungkin menghantar makanan ke mereka.
itu. 5.000 tu bagi awak mungkin tak lawe tu Pak. 2.000 tu Jawa mungkin tak lawe, tapi bagi mereka 2.000 tu lawe. Datang ke dia itu. Berbinar-binar bersinar-sinar terima kasih Bapak. Padahal kita lagi 2.000. Tapi ucapan terima kasih itu luar biasa. Ini doakan doa semoga Bapak sehat selalu. Maka tidak usah cek. Dia disyukurullah, orang yang cek bersanatan itu akan binasa. Tapi orang masuk kalau orang cek. Dan orang cek itu biasanya begitu dia ketika nampak orang dia capek sekali itu. Aku kata dulu rumah, ada nak diminta ya. Orang baca salam Pak, tidak ada salam tu. Nyanyi yang telik. Tiku ada orang datang ke rumah baca salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. Kalau ada yang mati dia kau tidak ucapkan selamat. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha. Perkataan yang baik dan memohonkan ampun lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan sembarangan. Kata-kata yang baik kita, nah mohon maaf kalau nanti yang bisa dia doa yang diobrolkan. Ya, awak didoakannya, awak doakan dulu. Ya, syukur. Yang kedua dan membawa kepada kebinasaan kata Rasulullah adalah hawa muttaba, mengikuti hawa nafsu. Di duniaku ada 3 makhluk yang diciptakan oleh Allah. Satu dia akal. Yang nama tu'marun, kerja mereka hanya melakukan apa yang diperintah. Siapa orang itu Pak? Malaikat. Ini tidak jadi Rasul Pak. Menggunakan karajonyo melaksanakan apa yang diperintah. Yang kedua, makhluk yang hanya jadi nafsu dan jadi akal. Hayawan. Ya, karena itu karajonyo tidak pernah berpikir juga akan dan penting lalu. Dia syukuran tidak syukuran tidak tentu dia dah. Ya, malu tak ada adanya malu dulu. Hawa muttaba. Dan ketiga dia akan dia hawa nafsu siapa? Itulah nanawa. Dia Allah akan dia nafsu. Makanya bisa saja derajat kita lebih tinggi dari malaikat, bisa lebih hina dari hewan. Kalau kita tidak mempertemukan secara benar. Kalau orang mematuhi nafsunya saja sama juga. Tapi kita dia. Makanya dalam surah Al-Fatihah ada kita baca ihdinas siratal mustaqim. Apa dan artinya untuk kita baca? Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa dia? Ya'rifunal haqqa wattabi'uhu. Orang-orang yang mengetahui yang benar dan dia ikuti. Ya, apa namanya? Mengetahui yang hak dan mengikuti. An'amta 'alaihim. Tahu dan bana nyukarajuan. Ghairil maghdub, bukan orang yang engkau marahi. Siapa itu? Mereka yang ya'rifunal haqq wa la tattabi'una. Mereka tahu yang hak tapi tidak nyukarajuan. Orang yang dibenci Allah, dimarahi Allah. Tahu dan hak, tahu dan bana, tidak nyukarajuan. Lah ya orang itu. Ya, ini tahu sholat wajib, tapi dia juga kerajuan. Bukan marah dah Allah tu, maghdub namanya. Cuba lagi angket Pak pertanyaan kaki dua. Apakah
Isya, subuh, zuhur, asar itu pasti menjawab wajib seluruhnya. Lalu pertanyaan, apakah Anda melakukannya atau keduanya? Dia mengatakan sekali seminggu, itu tuh Pak. Jumat 2 kali setahun, ya kan? Ada 3 kali sehari. Itu harus dilakukan. Walau dalil orang yang sasih itu tidak mengetahui yang mana, itu orang sasih. Ya. Jadi yang kedua yang membuat kita binasa adalah apa tadi Bu? Mengikuti hawa nafsu. Dan kita manusia berada pada posisi kemungkinan. Bisa jadi elok, bisa jadi buruk. Nah ketiga kata Rasulullah SAW, wa'ijabul mar'i li nafsi, orang yang membanggakan diri sendiri. Hati-hati Bu. Orang kalau dalam Rasul lebih hebat pada orang, bukan lain. Orang lain itu ketik dia, akan binasa. Ya. Baik, itu kira-kira 3 yang membawa keselamatan, 3 yang membawa kebinasaan. Ya, kita masuk ke pertanyaan dulu. 1. Kenapa manusia cenderung ingin dipuji? Bapak manusia kok pengen dipuji? Ibu Pak ingin dipuji lah? Iyalah, manusiawi. Saya juga ingin dipuji. Ya. Allah juga kan memuji orang-orang yang berbuat baik. Salah satu Allah angkat derajatnya misalnya manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Enggak apa-apa. Tapi jangan pujian itu membuat kita jadi sombong. Jangan membuat pujian itu membuat kita i'jabul mar'i, merasa bangga dengan diri. Wah. Ya. Biasanya kan kalau dipuji cenderung begitu. Dan kalau ada orang dipuji, lalu kemudian dia bangga dengan pujian itu, hati-hati itu. Ya, ibu gue rajin pada ke Mas Haji. Tentu iyo, itulah karena itu. Ya, awak ahli yang akan ke Mas Haji. Tapi, jadi kalau misalkan ingin dipuji itu manusia, yang tidak boleh itu adalah dengan pujian itu membuat kita sombong, membuat kita bangga, bahkan itu membuat amal kita seluruhnya menjadi sia-sia, ria jadinya. Ya. Pertanyaan kedua, apakah berniat buruk sudah dicatat dosanya? Jadi ada hadis Nabi SAW, apabila seorang hamba, matanya sama dah hafal, tapi kira-kira maksud hadisnya begini, apabila seorang hamba berniat untuk melakukan satu kebaikan, belum dia lakukan sudah dicatat menjadi sebagian. Kalau dia lakukan dicatat sampai 700 kali lipat. Nah, kalau ada seorang hamba berniat untuk melakukan kejahatan, alun dicatat menjadi satu kejahatan sampai dia membuktikan. Kalau dia membuktikan baru. Jadi baik mana sayangnya Allah kawan. Kok niat saja bawa jaya alun lain. Tapi kalau niat jaya kalau dibuktikan itu baru. Tapi kalau niat baik kawan alun takkan ada dicatat. Tapi jangan perlu jadikan niat baik salat bahwa kan lebih pahala. Itu maka suara. Abis kau berniat baik salat kita utara awak insyaallah kita bebas haji mah ala dapat pahala tapi tidak pernah ke haji. Itu maka suara. Kalau ada seorang hamba ada keinginan untuk melakukan sesuatu yang baik, lalu kemudian belum dilaksanakan dicatat jadi satu kebaikan. Kalau dibuktikan sampai 700 kali lipat. Kalau dia berniat satu dosa tidak akan dicatat menjadi sebuah kesalahan sampai dibuktikan dulu. Jadi kalau ini purwoko kalau langsung dicatat di Allah, itu unggul dulu. Boleh beli kenyukaran jual.
Tidak jadi dikarajual, tidak jadi dosa. Tuh ya. Pertanyaan ketiga, bagaimana hukum membeli barang curian sedangkan kita tidak terlibat dalam pencurian tersebut? Kalau tahu tu barang nanti kilo jangan beli ya lain. Ajaklah barang kilo beli ya. Nah, ajaklah. Tak boleh. Sama kita membantu pencurian itu. Ya. Jadi orang yang melakukan pencurian dan orang yang menadah namanya apa? Nama buang tu sama tu. Ya. Maka kalau kita jalik itu barang curian jadi dibeli. Ya, karena itu akan beresiko. Resikonya sekurang-kurangnya kalau nanti diketahui polisi barang itu barang curian, nyambiak barang itu awal rugi sudah mengamuk. Dan balik ke apa polisi, yo di mana balik? Kasih apa nih? Ya. Di kalau lajah jawab barang itu, barangnya itu tidak najis, barangnya itu tidak haram dulu pak. Perlu orang tahu. Ya, kalau ada yang kecuali kalau kita tidak tahu. Ya, jadi hati-hati juga kita membeli kalau barang-barang curian yang sudah nyata dan kita ketahui dan itu dilakukan oleh orang-orang, maka hindarilah. Banyak barang lain yang harus kita beli, maka barang curian cari. Dan second pun banyak yang lain yang murah sama juga. Kalau barang curian pun tidak para luar banyak doa. Aturan 1 juta dikili dua orang ni 500 lagi tu mah. Tidak. Ini nak peralunya lebih piti mah. Ya ya. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh mengemis menjadi mata pencarian? Ada hadis Nabi mengatakan, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih rancak pada tangan di bawah. Apa artinya? Madiah lebih rancak daripada meminta-minta. Oleh karena itu hina orang-orang yang meminta-minta itu sebagai baik. Ya. Memang kita kan disuruh oleh Allah, berikanlah kepada orang yang meminta-minta dan memelihara diri dan meminta-minta. Tapi hindarilah. Ya. Karena Allah Rasul katakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya tidak usah. Ya. Ya. Mengemis itu kan lebih hina daripada minta-minta. Apalagi jadikan mata pencarian, apalagi ditipu orang. Itu namanya perbuatan yang menipu orang, itu bukan ibadah, dosa. Kan banyak orang menipu kan. Nyukapit kakinya nyelipit ke belakang kan. Dia perban berbuku segala macam. Hanya merangkak atau pakai kepoloda, dia datang ke pasar-pasar segala macam. Ambo mencari di YouTube pak, ada orang yang mau dijual, dia jualan apa namanya, cicak apa namanya, dimasukin orang ke apa yang jual, lampanya tabang, padahal tadi betul rasa sakit. Ya, jadi meminta-minta, mengemis, ya hindarilah. Kalau memang tidak apa namanya, kecuali memang tidak ada cara lain lagi. Apalagi menjadikan pencaharian. Bukan orang yang mulia, tapi orang yang hina. Ya. Bare hati minta-minta mau. Ya. Lalu yang berikutnya pertanyaan kelima, bagaimana menghadapi orang yang cengkeh dalam bekerja? Terlebih rekan kerja. Ada kawan-kawan yang cengkeh? Banyak. Kalau ada kawan yang cengkeh, agi atarui. Ya. Agi atarui.
Kalau makin cekeknya makin cekelo kawan. Ya. Dan tanda orang cekek itu gampang sih, baunya makan. Ya. Kalau menunggu-nunggu dulu misalkan bayi itu tetap dicekin. Bayi sekali. Ya. Ambo yakin ambo kalau tarik sakit 3 kali so mungkin kita turi dia malu surang tuan. Ya. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana menghadapinya, dia berlaku baiklah kayaknya. Kalau mungkin tidak usah lo cek lagi lah dapat dijaga sebatas kemampuan awak. Pada tetanggawan cek datang, bu, ya, ambo membuat kolak buah, ambo agen kayak buah, ya. Tapi lagu ambil lagu aja biarnya lah. Iswa dolo, ya, ambo boleh cari ambo dia bu agen tuh. Jadi kalau dari ambo ini pak billati hiasan. Balas kejahatan itu dengan kebaikan. Kalau itu dilakukan pasti akan menjadi baik. Ya Bu ya. Jadi kalau nanjaya itu balas nanjaya akan jahit haluinya. Balas kejahatan itu dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang cekik, ya kalau bisa juga orang mengatakan cekik lo kayaknya. Nah kalau semua cekik kan bilo baru penyakitnya jadi cekik. Ini tambah cekik aja. Ya, jadi agiahlah. Di saya punya pertanyaanku menurut Abu itu paling pas. Kalau ada orang yang cekik kawan-kawan awak, aja cekik lo kayaknya, pemurah kayaknya. Ya, sama juga kalau ada orang yang jaya kawan banyak elok kayaknya, atakunya mau jaya kawan. Dia elok mah, dia juga pemurah mah. Setidak-tidaknya pemurahnya kawan beda ke orang. Ya kan? Setidak-tidaknya kawannya pemurah. Kalau tidak orang. Ya Bu ya, itu pertanyaan Ado. Jadi Bapak dan Ibu, kembali kita kepada judul tadi, 3 yang membawa keselamatan. Pertama, takwa, takut kepada Allah baik ketika surang maupun ketika orang banyak. Dan kedua, bersikap sederhana. Itu yang dianjurkan oleh Allah Rasulullah. Dan ketiga, ya, bersikap adil atau berkata yang benar baik terhadap orang yang kita senangi, yang kita sukai maupun orang yang kita benci atau yang kita marahi. 3 yang membawa kebinasaan. 1 cekik dan balabia. Dan kedua mengikuti hawa nafsu. Dan ketiga bangga dengan diri sendiri. Ya, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan dan tertulis kuliah sampai bisa jam berapa? Oh 3 menit lagi, masih ada 3 menit lagi. Ya, Bapak dan Ibu, ya itu yang nanti aku sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang bertahan dulu di masjid ini mendengarkan pengajian atau zikir tadi, malaikat akan minta ampun kepada Allah segala dosa kita. Ya, dan kedua kita jaga rahmat Allah. Ya, beruntunglah ya, ibu-ibu yang kita yang sama-sama bisa bertahan di masyarakat. Ya, baik Bapak Ibu, kita bermohon mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan karunia-Nya, rahmat-Nya, barokah-Nya kepada kita semua. Ya, kepada bangsa kita, mudah-mudahan diberi hal yang terbaik. Ya, terhindar dari segala bencana, terhindar dari segala permusuhan dan sebagainya. Ya, kita tutup subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.